Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bekal yang pertama bagi orang yang berhijrah. Apa itu? Mensyukuri nikmat hidayah. Hari ini kita akan membahas bekal yang kedua, yaitu belajar ilmu agama. Apa yang kedua? Belajar ilmu agama. Banyaknya artis yang hijrah. Banyaknya public figure yang hijrah. Apakah itu menggembirakan? Hah? Kenapa? Menggembirakan. Kenapa kok kita ikut gembira? Karena itu adalah perintah Allah. Kita oleh Allah Azza wa Jalla disuruh bergembira saat mendapatkan karunia. Apalagi karunia tersebut adalah sebuah karunia yang sangat mahal. Apa itu? Hidayah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, hendaklah mereka bergembira. Perintah dari Allah. Atas apa? Atas karunia dan rahmat dari Allah. Dan salah satu karunia dan rahmat Allah adalah hidayah. Kita bergembira ketika orang lain dapat hidayah atau ketika kita dapat hidayah? Dua-duanya. Ketika kita dapat hidayah, kita berbahagia dan bergembira atas karunia dan nikmat dari Allah tersebut.
Begitu pula ketika kita melihat orang lain dapat hidayah, kita pun berbahagia dan bergembira. Jadi kalau ada artis hijrah, ada public figure hijrah, kita harus ikut bergembira. Namun, jamaah yang kami hormati, ketika mereka yang baru hijrah, langsung diberi panggung untuk berdakwah. Orang baru napa? Hijrah. Langsung diberi panggung untuk berdakwah. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Dan itu berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Untuk yang ngomong atau untuk jamaahnya? Dua-duanya. Berdakwah itu adalah sebuah aktivitas yang butuh modal. Butuh apa? Modal. Dan modal terbesarnya adalah apa? Ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, umumkanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallahi ala basiratin. Jalanku adalah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan landasan ilmu. Landasan apa? Ilmu. Jadi orang nggak boleh ujuk-ujuk berdakwah kalau nggak punya ilmu. Orang Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu tersebut. Orang yang tidak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu tersebut. Apa sesuatu itu? Contoh, duit. Orang nggak punya duit, nggak bisa memberikan duit. Kalau dakwah, apa yang diberikan? Ilmu. Dalam berdakwah, seorang dai itu berbagi ilmu. Bagaimana mungkin dia bisa berbagi ilmu kalau tidak punya ilmu? Berdakwah tanpa ilmu itu bahaya. Bahaya buat orang yang berdakwah dan bahaya buat orang yang didakwah. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia bukannya dapat pahala jariah, tapi dapat dosa jariah. Padahal orang berdakwah kan pengen dapat apa? Pahala. Pahala mengajarkan kebaikan. Seorang guru ngaji, mengajarkan Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang diajari sama dia Al-Quran. Banyak apa sedikit? Banyak. Dia cuma ngajari Bismillahirrahmanirrahim saja misalnya. Dia sudah dapat berapa pahala?
190 pahala. Kenapa kok bisa demikian? Karena terdiri dari 19 huruf. Satu huruf berapa pahala? 10 pahala. Kalau murid yang dia ajari 10, 1.900. Itu baru bacaan apa? Basmalah. Padahal dia ngajari Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa huruf? Pernah tahu ngitung ya? Pada. Itu yang dia harapkan. Yang dia harapkan dapat pahala jariah. Tapi karena nggak punya ilmu, akhirnya yang diajarkan bukan kebenaran. Karena dia nggak punya ilmu. Kalau yang dia ajarkan adalah sebuah kekeliruan, bahkan sebuah kesesatan, dan kekeliruan itu dipraktekkan oleh murid-muridnya, dia dapat apa? Dosa. Bukan dapat pahala. Kasihan. Ya. Maka bekal yang kedua bagi orang yang berhijrah adalah belajar ilmu agama. Mengapa kok orang yang baru hijrah harus belajar ilmu agama? Sekurang-kurangnya ada 2 alasan. Ada berapa alasan? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ilmu akan membersihkan hati dan pikiran dari syubhat. Apa yang pertama? Ilmu akan membersihkan hati dan pikiran dari apa? Syubhat. Orang yang baru hijrah biasanya punya masa lalu terang atau kelam? Kelam. Biasanya dia punya pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Biasanya dia punya pemikiran yang nggak benar. Apakah pemikiran-pemikiran yang nggak benar itu bisa hilang dalam 1 hari? Bisa atau tidak? Sulit. Karena pemikiran menyimpang yang dia yakini itu sudah dia yakini berapa lama? Wallahualam. Anak sing nembe tobat umur 1 tahun. Berarti boleh memahami, punya pemahaman yang menyimpang itu berapa tahun? 1 tahun? Ya ora. Bira. 50 lah ya. 10 tahun kan es cilik. 50 tahun dia yakini. Apa Anda berharap pemahaman keliru itu akan hilang dan bersih hanya dalam 1 hari dan 2 hari? Ya kalau Allah berkehendak bisa. Tapi secara perhitungan manusiawi itu berat. Untuk membersihkan syubhat dari kepala itu, modal utamanya adalah ilmu. Sehingga kalau kita pengen betul-betul hijrah dan istiqomah di jalan yang benar, salah satu prioritas utama kita adalah ngaji. Apa? Ngaji. Hadir majelis ilmu. Belajar ilmu agama dengan benar. Di bawah bimbingan orang-orang yang berkompeten.
Sehingga bisa memberikan arahan apa yang seharusnya dipelajari. Sehingga ketika muncul kerancuan di dalam pemahaman, dia bisa bertanya. Mungkin dulu dia sempat punya pemahaman, semua agama itu sama. Yang penting kan sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Apa Tuhannya sama? Enggak. Itu kan cuma beda nama. Enggak, bukan beda nama. Yang satu menyembah satu Tuhan, yang lain menyembah banyak Tuhan. Gimana cuma beda nama? Pemahaman yang tidak benar ini bisa dibersihkan ketika dia belajar. Belajar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah apa? Islam. Maka ketika dia mempelajari ayat ini, dia baca keterangan dari para ulama, pemikiran keliru yang dulu sempat dia anut bisa diapain? Bisa dibersihkan dari hatinya, dari kepalanya. Wow, wong zamannya sekarang ini mana ada bisnis tanpa riba. Golet sing haram be angel dadakan ngomong sing halal. Syubhat itu. Apa? Syubhat. Syubhat itu bisa kita bersihkan kapan? Ketika kita belajar firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yang artinya Allah akan memusnahkan, akan menghancurkan penghasilan yang didapatkan dari riba. Berkahnya hilang. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan mengembangkan keberkahan dari sebuah sedekah. Dari amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang. Oke, kelihatannya orang yang berbisnis menggunakan riba kelihatannya kayak wow. Wow, oke apa? Masya Allah. Cepat banget boleh apa? Naik. Orang nggak tahu bagaimana dia stres ketika jatuh tempo. Nggak ngerti dengan kepriwe stres. Sudah mikir pokoknya, mikir apanya lagi? Bunganya. Bolak-balik ditekani. Preman. Nanti melompat lewat jendela. Biasanya sesuatu yang cepat naik juga nopo cepat jatuh. Biasanya. Dan itu terbukti. Betapa banyak orang-orang yang akhirnya mengikrarkan bertaubat dari riba. Yang orang pikir itu sesuatu yang kebiar. Padahal sejatinya dia menderita kegelisahan, ketidaktenangan. Ya.
gonta-ganti nomor, karena selalu diapain? Selalu diteror. Istrinya jadi susah untuk diomongin, anaknya susah diatur. Musnah. Gak ada keberkahannya. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan, menghapuskan keberkahan dari riba. Jadi ketika dia belajar, dia akan bisa dengan izin Allah membersihkan syubhat-syubhat yang pernah nyantol di kepalanya. Sebaliknya, kalau dia nggak belajar, syubhat itu akan terus membuat dia terombang-ambing, bingung. Nggak tahu arah. Bagaikan air di atas daun talas. Kancane ngalor, melu ngalor. Kancane ngidul, melu ngidul. Ketika ditanya kenapa ngalor dan ngidul? Ya karena kancane ngalor dan ngidul. Kenapa kamu kok ke utara? Karena teman saya ke utara. Kenapa kamu ke selatan? Karena teman saya ke selatan. Gak punya landasan. Kalau dia nggak punya ilmu, maka dia akan berpikir bahwa hijrah itu cukup hanya dalam penampilan. Hanya dalam apa? Penampilan. Jadi kalau dia sudah mengubah baju menjadi lebih apa? Islami. Wis nganggo kupluk, itu sudah apa? Wis rampung golek hijrah. Keliru. Keliru. Justru hijrah itu diawali dari perbaikan apa? Hati. Lebih mudah mana mengganti kostum atau memperbaiki hati? Mengganti kostum atau memperbaiki hati? Mengganti kostum itu asal anak kostume. Preman ditukokakan baju koko karo peci. Mau? Karo sarung. Mau nggak? Dean. Asal dia mau, dia bisa ganti baju. Yang butuh perjuangan berat itu adalah memperbaiki hati. Dari riya menjadi apa? Ikhlas. Dari sombong menjadi tawadu. Dari pelit menjadi dermawan. Dari gampang dendam menjadi apa? Mudah memaafkan. Gampang? Gampang apa angel? Angel. Susah. Kecuali kalau dimudahkan sama Allah. Kalau kita nggak belajar, kita akan terjebak dalam pemahaman bahwa sekedar berpenampilan Islami itu sudah cukup. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita. Rupa siapa? Fisik. Kulitnya hitam atau putih. Rambutnya keriting atau lurus. Hidungnya mancung atau tidak mancung. Sing lembut lah ya.
Orang tidak melihat apakah kita berangkat ke masjid jalan kaki atau naik mobil mewah. Itu nggak dilihat sama Allah. Terus apa yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan amalan kita. Apa yang dilihat? Hati kita dan amalan kita. Berarti yang dilihat ada berapa? Dua. Yang pertama, hati. Yang kedua, amalan. Berarti perlu atau tidak berpenampilan islami? Perlu. Itu termasuk amalan. Termasuk apa? Amalan. Jadi jangan juga kemudian jadi orang kudungan, Mbak. Sing penting atine. Enggak juga. Karena yang dilihat sama Allah hati dan amalan. Menutup aurat termasuk amalan atau bukan? Termasuk. Itu termasuk amalan juga. Jadi ngasih udut, Pak. Sing penting atine. Yo salah maning. Ya. Hati dan apa? Amalan. Yang dilihat sama Allah. Bukan casing. Ya. Nah ini, kalau nggak belajar, nggak tahu. Sehingga tetap nyantol di dalam pemikiran dia. Oke. Contoh yang lain. Ya. Dulu sempat punya pemahaman bahwa pokoknya semua perbedaan itu ya ditolerir. Ya. Semua apa? Perbedaan itu ditolerir. Yang penting kita punya persamaan. Udah, nggak usah nyinggung-nyinggung perbedaan. Yang penting kita persamaan ini kita kerja bareng-bareng. Kita bersinergi dalam hal yang sama ini. Perbedaan itu ya saling toleransi saja. Ketika belajar, ketika dia mendalami ilmu agama, maka dia akan memahami bahwa perbedaan itu terbagi menjadi dua. Ada perbedaan yang sifatnya prinsip. Ada perbedaan yang masing-masing punya dalil. Kalau jenis yang pertama, perbedaan yang sifatnya apa? Prinsip. Maka kita harus tegas. Hitam, apa? Putih. Nggak boleh. Ada ranah abu-abu, nggak boleh. Perbedaan prinsip, kudu genah. Innal halala bayyinun. Wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Hitam sama apa? Putih. Gak boleh ada abu-abu. Antara tauhid dengan syirik itu jelas. Ya. Antara sunnah dengan bid'ah itu jelas. Antara iman dengan kekufuran itu jelas. Gak boleh ada ranah apa? Abu-abu. Setengah Islam, setengah kafir, buatan bareng. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah terhadap agama Islam secara totalitas. Ini perbedaan jenis pertama. Dalam prinsip. Ada perbedaan jenis kedua. Yang masing-masing punya dalil. Kalau perbedaan jenis yang kedua ini masing-masing punya dalil, kita harus bertoleransi. Contoh.
Terawih 11 karo 23. 11 sama berapa? 23. Masih punya dalil. Dalilnya sama-sama kuat. Yang penting tumak ninah. Yang 11 tumak ninah, yang 23 tumak ninah. Antara yang membaca basmalah dengan sir, lirih. Dengan yang membaca basmalah jahar, dikeraskan. Masing-masing punya dalil. Saling menghormat. Menghormatinya bagaimana Ustadz? Ya kalau kita makmum di belakang orang yang berbeda pendapat, ya sah. Kita yakin itu sah. Jangan kemudian, kok orang sholat ngana? Imamnya orang jahar. Sholatnya orang sah. Gak boleh seperti itu. Oke. Ini sebab yang alasan pertama. Apa alasan pertama? Ilmu akan membersihkan hati dari pikiran dari syubhat. Alasan yang kedua. Ilmu akan menjaga dari penyimpangan setelah hijrah. Ilmu akan menjaga diri dari nopo? Penyimpangan setelah hijrah. Apa bedanya sama yang pertama? Yang pertama itu ngersiki. Kotoran yang tersisa diapain? Dibersihkan. Nah, kalau ini, yang kedua ini adalah penyakit baru. Biar enggak masuk. Kenapa? Karena punya benteng. Jadi kalau yang pertama, kalau yang kedua ini preventif, yang kedua kuratif ya. Kalau yang kedua ini pencegahan, yang pertama itu pengobatan. Jadi yang pertama tadi sudah terlanjur ada syubhatnya, dibersihkan pakai apa? Ilmu. Kalau yang kedua ini kita punya ilmu supaya memiliki benteng sehingga tidak muncul masuk penyakit-penyakit baru. Dan ini penting sekali. Jangan bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak orang-orang yang pengen menyesatkan beliau? Nabi Muhammad SAW. Ada nggak orang-orang yang pengen menyesatkan beliau? Ada. Pertanyaannya, beliau selamat? Selamat. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 113. Surat apa? An-Nisa ayat 113. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudhilluka wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Kalau bukan karunia dari Allah kepadamu wahai Muhammad, niscaya mereka berusaha untuk menyesatkan. Dan mereka tidak bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Dan itu sama sekali tidak ngefek kepadamu wahai Muhammad. Apa sebabnya? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia dari Allah, terhindar dari penyesatan karena Allah menurunkan kepada beliau Al-Quran. Allah turunkan kepada beliau sunnah al-hadis. Dan Allah ajarkan ilmu kepada beliau. Berarti Al-Quran, hadis, ngaji, itu adalah benteng. Makanya, aja bosan, ngaji.
Sampai kapan? Hah? Orang nanti buka puasa. Mati-mati. Ya. Sampai mati. Nggak ada pensiun. Pensiun apa? Haji orang. Pensiun ASN ada. Pensiun ngaji itu nggak ada. Minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar untuk menghasilkan pahala jariah. Tapi masjid yang seperti apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pahala jariah yang akan mengalir dari masjid itu apabila masjidnya dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah, Masjid Manarul Ilmi dipenuhi dengan kegiatan kebaikan. Dipakai untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, dipakai untuk pengajian, dipakai untuk anak-anak belajar Al-Quran, sehingga potensi untuk mengalirkan pahala luar biasa. Dan yang menikmati bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid, tapi juga sekian banyak ribuan jamaah yang mengikuti kajian-kajian yang disiarkan secara online. Anda ingin ikut andil? Inilah kesempatannya. Karena Pondok Pesantren Tunas Ilmu dan juga Masjid Manarul Ilmi sedang mengembangkan fasilitas dakwahnya dengan harapan semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Dan Anda juga akan panen pahala. Jangan ketinggalan. Infakkan harta Anda di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.